Makom Kiai Ismoyo Jati atau Mbah Semar. Pada zaman Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat, sekitar abad keempat Masehi, hiduplah seorang biksu yang bernama Inanabhadra. Setelah Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan, Inanabhadra kemudian melakukan perjalanan spiritual. Ia berjalan ke arah Jawa Tengah, sehingga akhirnya sampailah di Gunung Srandil, Cilacap. Di Gunung Srandil, ia berdiam sebagai seorang biksu yang hidup dengan penuh penghayatan spiritual dan kebatinan. Ketika di Gunung Srandil inilah, biksu ini melihat ada sebuah gunung kecil yang bercahaya dan dikelilingi oleh beberapa gunung besar yang letaknya jauh di arah timur dari Gunung Srandil itu. Biksu ini kemudian mencari keberadaan tempat ini. Setelah berjalan ke arah timur, akhirnya sampailah pada tempat yang ia cari, di sebuah bukit bercahaya itu. Biksu itu lalu menaiki bukit tersebut dan melakukan tapak berata. Duduk di sebuah batu kemloso atau batu datar terhampar. Bukit ini kemudian diberi nama Gumuk Lintang, yang berarti gunung kecil yang bercahaya seperti bintang. Di kemudian hari, Gumuk dinamai Gunung Tidar. Biksu Inanabhadra tinggal dan mesanggrah di Gumuk Lintang tersebut. Terkadang ia juga mesanggrah di Bukit Balak dekat Gunung Merbabu. Ia bertapa hingga mokso, menghilang lenyap bersama raganya. Lalu ia hidup di alam yang tak nampak dan menjadi Ratu Ning Dahnyang di tanah Jawa. Biksu Inanabhadra yang hidup di alam kamuksan ini kemudian hari disebut dengan nama Semar atau Semar Bodroyono. Pada zaman selanjutnya, Semar lalu berpindah-pindah tempat. Tidak hanya di Gumuk Lintang saja, beberapa tempat dianggap sebagai pesanggrahan dari Ki Semar. Antara lain Alas Purwo, Banyuwangi, Alas Ketonggo, Ngawi, Gunung Lawu, serta Gunung Srandil di Cilacap. Ki Semar juga sering menitis pada seseorang. Pada zaman Medang Kamulan di Jawa Tengah, ia menitis pada abdi dalem yang disebut sebagai Ki Sampar Angin. Lalu berikutnya kepada Ki Sampar Sukma. Pada zaman Majapahit, Ki Semar menitis kepada seorang abdi bernama Sapu Angin dan Sapu Jagat. Ketika Majapahit diperintah oleh Prabu Brawijaya, Semar menitis pada abdi yang bernama Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Kedua abdi inilah yang selalu memberikan masukan ataupun saran kepada raja agar bertindak sesuai kebenaran.